Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Raihan Akmal Baidowi. Saya Murizal Ismail Moko. Saya Akbar Arif. Saya Muhammad Udadi Nugraha. Kami akan menjelaskan aplikasi data siswa. Ya, lanjut ya. Oke, di sini kita pertama-tama akan membuat database. Di sini saya sudah membuat database dengan nama database siswa_db dan dengan menamakan tabelnya dengan data siswa_tbl. Di dalam tabel ada nama underscore siswa dengan tipe varchar. Di sini dengan menggunakan varchar semua ya. Dan nama tabelnya ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan nomor HP. Dan di sini kalau menggunakan varchar dia harus ada length atau panjang untuk nanti ukuran panjang dari datanya tersebut. Pertama-tama, sebelum membuat hal yang lainnya, kita akan terlebih dahulu membuat kelas koneksi. Kelas koneksi ini bertujuan untuk mengkoneksikan database dengan aplikasi. Di sini ada import Java SQL connection, itu untuk membuat koneksi dengan database. Lalu ada import Java SQL driver manager, itu untuk mengatur JDBC driver yang digunakan untuk aplikasi. Lalu ada import Java SQL statement, itu untuk mengeksekusi pernyataan dari SQL. Lalu ada import Java Swing JOption Pen, itu untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan error, menampilkan dialog konfirmasi, dan lain-lain. Di sini ada public class koneksi, ini nama kelasnya. Terus ada public static connection koneksi. Nah, ini untuk menghubungkan dengan nama variabelnya koneksi. Lalu ada public static statement dengan nama variabelnya stm. Nah, di sini akan mengkoneksikan dengan string URL-nya itu nama penyimpanannya ya. Ini ada di siswa_db. Ini class for name. Class for name itu untuk memanggil kelas dalam suatu package. Dan jika berhasil, maka koneksi berhasil. Lalu jika gagal, akan mendapat pesan error membuat koneksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang input data. Di sini import berfungsi untuk suatu perintah atau memasukkan suatu metode atau perintah. Di sini terdapat import Java x.swing, import java.lang, import java.sql, import java.awt.event, import java.util.launching.level, import java.util.login.loader, import java x.swing.gtext file, import java.awt.text file. Di sini terdapat public class input data untuk memasukkan data ke dalam tabel, static gframe untuk membuat tempat kosong untuk menempatkan komponen-komponen swing, static glabel nama untuk membuat tabel nama siswa, static glabel jk untuk membuat tabel jenis kelamin, static glabel tempat untuk membuat tabel tempat lahir, static glabel tanggal untuk membuat tabel tanggal lahir, static glabel agama untuk membuat tabel agama, dan static glabel HP untuk membuat nomor HP. Static text file nama untuk menampilkan box text untuk diisi nama, dan static text file text jk untuk menampilkan box text untuk diisi jenis kelamin, static text file text tempat untuk menampilkan box text untuk diisi tempat lahir,
static G-text file teks tanggal untuk menampilkan box teks untuk diisi tanggal lahir, static G-text file teks agama untuk menampilkan box teks untuk diisi agama, static G-text file teks HP untuk mengisi box teks untuk diisi nomor HP. Static G button untuk membuat button dengan nama button simpan. Di sini ada public static void main, ada panggil, dan static void panggil, ada menu, ada handler, dan ada tampil. Static void tampil di sini koneksi, yaitu untuk mengkoneksikan JDBC database. Untuk result set untuk mengkoneksikan statement. Lalu setelah itu ada static void reset untuk mereset JText yang sudah disimpan ke dalam database. Di sini ada static void menu, ada frame.setTitle, input data siswa, yaitu untuk membuat table menu dan berguna untuk membuat title input data siswa. Lalu ada frame.setSize untuk ukuran tabel yang ditampilkan. Lalu di sini ada frame.add nama untuk mengisi JLabel dengan variabel nama siswa, dan frame.add jenis kelamin untuk mengisi JLabel dengan variabel jenis kelamin. Lalu frame.add tempat untuk mengisi JLabel dengan variabel tempat lahir. Frame.add di sini mengisi JLabel dengan variabel tanggal lahir. Frame.add di sini untuk mengisi JLabel nama agama dengan variabel agama. Frame.add mengisi JLabel dengan variabel nomor HP. Lalu di bawahnya ada static void handler. Di sini ialah suatu pemberitahuan jika ada suatu teks yang kosong atau tidak terisi, maka akan mendapatkan pemberitahuan. Lalu di bawahnya terdapat koneksi, yaitu untuk mengkoneksikan ke dalam database, koneksi create statement untuk mengkoneksikan ke dalam statement. Lalu jika tidak ada yang kosong, maka otomatis akan tersimpan ke dalam database. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan tentang public class data siswa. Di sini kita mempunyai import. Import berguna untuk menampilkan atau memanggil sebuah package. Di sini ada import java x.swing, import java x.swing.table.default table model. Di sini ada import java.lang, import java.sql, import java.awt.event, import java.awt, import java.atil.login.level. Ada import java.atil.login.longer. Di bawahnya ada public class data siswa. Public class data siswa berguna untuk menampilkan data siswa. Di bawahnya ada public static void main. Di bawahnya ada static void pemanggil. Dan ada gframe dengan variabel jp berguna untuk menampilkan frame di dalam Java. Di bawahnya ada jtabel dengan variabel tabel berguna untuk menampilkan tabel di dalam Java. Di bawahnya ada jscrollpen
dengan variabel sp, berguna untuk menampilkan scroll pen di dalam Java. Dan ada connection koneksi, berguna untuk mengoneksikan aplikasi dengan database. Ada statement pernyataan, berguna untuk mengeksekusi pernyataan di dalam SQL. Di bawahnya ada result set hasil, berguna untuk mengeksekusi sebuah koneksi. Di bawahnya default table mode, dengan berisikan nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, dan nomor handphone. Di sini ada try, dan di bawahnya ada class for name koneksi, berguna untuk membuat objek koneksi ke database. Ada pernyataan, berguna untuk mengeksekusi sebuah SQL. Dan di bawahnya terdapat hasil dari pernyataan yang di atas. Dan di sini kita mempunyai catch. Catch berguna untuk mengeksekusi kesalahan di dalam database. Oke, selanjutnya adalah kelas aplikasi siswa. Di kelas aplikasi siswa ini kita akan membuat menu utama dalam aplikasi. Di sini terdapat import sebagai package untuk Java Swing, Java.lang, Java SQL.star, Java awt.event, Java.util.logging.level, Java.util.logging.longer. Dengan nama class aplikasi siswa. Ada static JFrame sebagai frame untuk aplikasi siswa, yaitu background. Ada JLabel untuk judul di dalam aplikasi. Ada JButton dengan nama variabel button input, btn input, dengan nama button itu input data. Dan di bawahnya juga ada JButton dengan variabel btn data dengan nama button data siswa. Public static void main dengan metode utama frame set title. Set title itu untuk menamakan title yang ada di sini, yang ada di atasnya, yaitu aplikasi daftar data siswa dengan size 300, set location, frame resizable, frame set visible, dan frame set layout. Di sini ada frame add, yaitu judul, frame add button input, dan frame add button data. Button input dot add action listener untuk menjalankan fungsi tombol. Di sini ada public void action perform. Di sini ada input underscore data, yaitu dengan nama tombol input data, variabel tombol input data, dan dot panggil untuk menampilkan class tersebut. Di sini juga ada button data dot action listener untuk menjalankan tombol tersebut, public void action performed, dan data siswa ini sebagai variabel dari tombol data siswa, dot panggil untuk menampilkan class data siswa. Dari sini kita akan mencoba aplikasi tersebut, yaitu untuk menjalankannya void main string adds. Oke. Oke, di sini ada menu utama, yaitu input, ada button input data,
dan button data siswa. Di sini ada menu utama sebagai G-label. Di sini ada title-nya, aplikasi daftar siswa. Untuk menginput data kita memasukkan input data. Sini memasukkan jenis kelamin, masukkan jenis kelamin. Ini misalnya, lalu simpan. Ketika disimpan, dia akan mereset dengan mengosongkan semua form yang ada. Ada message atau G option, data berhasil disimpan. Oke. Kita masuk lagi ke dalam aplikasi. Kita lihat data yang tadi kita input di data siswa. Sini sudah ada dan terhubung dengan database-nya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.